Masya Allah. Ustaz mungkin berlanjutkan tadi Ustaz. Iya, artinya dari support system orang tua itu sangat menentukan arah perasaan anaknya. Kalau orang tuanya pesimis, anaknya pasti ikut pesimis. Karena nggak bisa dibohongin, rasa, naluri, psikologi, ayah dan ibu itu pasti berpengaruh kepada anak. Tapi kalau orang tua merasa bahwa anak saya tidak punya kekurangan, justru ini kelebihan yang Tuhan berikan. Masya Allah. Justru ini kelebihan yang Allah kasih. Masya Allah. Tangan tidak punya Rizky, tapi dia bisa melukis dengan kaki coba. Kita yang merasa hebat punya tangan, tulisan kayak ceker ayam. Ya kan? Coba, mana yang disebut lebih, mana yang disebut kurang dalam pandangan Tuhan? Katanya kamu yang punya tangan lengkap, kamu merasa lebih. Ternyata kamu nggak bisa melukis. Orang yang tidak punya tangan ternyata bisa melukis dengan kakinya. Kamu yang pendengarannya bagus, ternyata kamu tidak lulus S1, S2, S3. Sementara yang kata orang kurang dengan pendengaran, jadi staf khusus presiden. Lah kamu staf RT aja kagak. Bicara soal lebih. Benar kata Mbak Angki, Allah sudah menentukan jalan hidup masing-masing. Dari ujian yang sabar, ternyata di balik itu semua ada hikmah. Jadi inspirasi buat kita semua yang masih muda di Indonesia. Masya Allah. Kita ingin tahu nih Ustadz, pencapaian dan juga prestasi dari Mbak Angki hingga saat ini. Boleh di-share? Oke. Jadi kalau kita dari bernostalgia ya dari masa lalu itu, gimana sih turning point gitu loh? Turning point. Bisa awalnya itu mungkin merasa nggak nggak menyayangi diri sendiri gitu, karena kalau melihat orang lain itu mereka ada yang pintar, yang cantik dan semuanya kelebihannya, dan sebagai seorang tunarungu tuli itu kayak ngerasa kok aku tidak sama dengan mereka, kok aku merasa berbeda gitu kan. Itu pada awal-awalnya, sehingga pada akhirnya suatu momen ketika orang tuaku ngajakin umroh, di sana kan kita selalu diberi waktu untuk berdoa sebanyak-banyak mungkin, ya kan. Jadi kalau saya dulu pernah mendengar, tapi tiba-tiba nggak bisa mendengar, doa kita pasti pengen dong. Gimana caranya bisa kembali mendengar lagi kan. Tapi pada waktu itu aku mengubah doaku. Aku mengubah bahwa Allah, kalau memang saya diciptakan seperti ini, mungkin ada maksud dan tujuan. Tolong tunjukkan maksud dan tujuannya itu, apa yang harus saya lakukan gitu. Jadi ketika pada waktu itu mungkin jawabannya kita nggak pernah tahu ya, gitu kan. Sampai kita mungkin lihat apa yang terjadi di sekitar kita. Dan aku bertemu banget dengan komunitas-komunitas yang Bangki, tolong aku dong, gimana caranya bisa percaya diri, gimana aku bisa sekolah. Semua itu minta tolong. Jadi aku langsung berpikir bahwa mungkin Allah menciptakan ini supaya aku tuh lebih berempati sama orang lain. Nah, dari situlah ketika aku lulus sekolah S1, lalu ketika akhirnya mamaku bilang kamu harus S2. Karena kenapa harus S2? Ketika orang lain itu kan backgroundnya bagus ya pendidikannya, kamu harus punya kelebihan, unik kamu itu apa gitu. Jadi kalau kamu tunarungu, kamu tuli, kamu S2, dan mungkin itu menjadi concern orang lain untuk memahami untuk menilai diri, personal brandingnya gitu kan. Masya Allah, Ustadz menarik sekali kalau kita dengarkan tadi doa dari Mbak Angki. Dia mengganti doanya, bukan ingin disembuhkan, tapi ingin diberikan kekuatan, diberikan kemampuan. Ya, berarti Mbak Angki pada prinsipnya sudah ridho dengan ketentuan Allah. Tinggal memantapkan husnuzon, di balik ini pasti ada sesuatu. Dan memang begitulah janji Nabi. Lewat lisan Nabinya Allah menyampaikan kalau ada seseorang diambil dari dirinya yang berharga. Entah itu mata, suara, telinga, apapun itu. Maka Allah akan mengganti yang lebih baik dari apa yang hilang. Dan ternyata jadi bukti buat kita semua bahwa kata orang mana mungkin, kata orang mana bisa, ternyata lebih dari apa yang dianggap oleh orang.
melebihi kita-kita yang merasa lebih baik atau lebih normal atau normatif, tidak memiliki kekurangan dalam pendengaran, dalam ucapan, dalam pandangan. Ini adalah bukti bahwa janji Nabi itu benar, janji Tuhan itu benar. Masya Allah, inspiratif sekali. Kita ingin dengar dari Mbak Angki juga. Setelah diapresiasi oleh Pak Presiden ya, menjadi staf khusus saat itu, bagaimana perasaannya, Mbak? Aku merasa bahwa derajatku dinaikin. Masya Allah. Hidup di lingkungan yang keras, ini tuh susah banget. Buat kami sebagai seorang penyandang disabilitas itu susah. Akses transportasi kita susah, akses pendidikan kita susah, tuh semuanya tuh susah banget gitu. Sehingga pada akhirnya ketika pada waktu itu dipanggil oleh Bapak Presiden gitu, yang sebagai seorang disabilitas dipanggil oleh beliau, itu kayak ikut tes, itu lebih mengalah-ngalahin sidang skripsi gitu ya, ngalah-ngalahin sidang tesis gitu, ngalah-ngalahinnya seperti itu kan. Pertanyaannya itu adalah pertanyaan sederhana, tapi kan ini kita berbicara tentang helikopter view Indonesia, bukan lingkungan sekitar lagi gitu kan. Sehingga begitu beliau memilih kan membuat derajat saya tuh dinaikin seketika. Dan inilah momentum amanah bahwa hidup kita ini adalah bagaimana kita melayani. Bagaimana kita bisa memberikan yang terbaik untuk masyarakat kita. Kalau kita sudah nyaman dengan diri kita sendiri, ini adalah waktunya kita untuk memberikan harapan kepada orang lain. Masya Allah. Masya Allah. Mbak Angki telah melalui proses panjang ya. Panjang Pusatnya sekali. hingga akhirnya tadi pada apa ya, sudah ada di posisi ingin memberi, ingin berbagi, menginspirasi orang. Betul. Masya Allah. Nah tadi kalau di awal kan kita sudah lihat ya apa yang disampaikan oleh Mbak Angki. Dukungan dari pihak keluarga, Ustadz juga tadi menyampaikan itu benar-benar penting. Lalu bagaimana dukungan dari pasangan hidup, mungkin boleh cerita ya, saat awal bertemu seperti itu bagaimana ya melihat kondisi dari Mbak Angki Yudhistia saat ini. Kita tapi ngopi dulu Mbak Angki Ngopi ya. dulu. Ngobrol perihal iman.